Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menyesal telah berbohong sama kamu dan saat ini dia kayak butuh waktu untuk healing dulu, baru mungkin dia nanti akan menyelesaikan masalah di antara kalian atau gimana. Pokoknya di sini menurut dia dia butuh waktu dulu untuk menenangkan diri, menyelesaikan masalah-masalah pribadi dia dulu gitu ya. Sebenarnya di sini dia juga menyesal ngebohongin kamu seperti itu. Ada runner. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang suka kabur-kaburan ya di dalam hubungan kamu dengan dia, karena sebenarnya nih orang masih belum siap untuk berkomitmen atau dia punya trauma, trust issue, family issue, atau ya dia belum berani untuk diajak serius, belum berani untuk berkomitmen, atau dia masih takut atas keintiman, sehingga semakin dia melihat hubungan kalian semakin intim, dia akan semakin takut. Makanya di sini dia melarikan diri. Selalu seperti itu ya, selalu ingin melepaskan diri dari keintiman. Dan juga kalau misalkan ada suatu kekacauan di hubungan kalian atau ada masalah gitu ya, ini orang pasti ngilang ya, entah itu di hubungan masalahnya, entah itu secara pribadi masalahnya, itu pasti ngilang ya, pasti ngeghosting entah kemana lah gitu dia ya, pasti pergi gitu aja. Kemudian aku melihat nampaknya memang orang ini gampang dibujuk atau gampang dirayu ya, orangnya gampang dirayu. Memang dia ini mungkin memang orang yang punya daya tarik gitu ya, sehingga orang-orang di luar sana juga ya banyak gitu yang suka sama dia gitu, dia jadi banyak pilihan. Dan aku melihat di sini entah memang dia yang menggoda atau orang-orang itu suka ngegoda dia dan dia kena gitu loh godaannya gitu ya. Tapi yang pasti di sini dia orang yang gampang tergoda. Terus itu juga gampang sekali gonta-ganti hubungan ya, atau menjalin hubungan dengan banyak pihak seperti itu, menjalin suatu kencan dengan seseorang, intinya ada pihak ketiga lah ya di hubungan kalian. Jadi hubungan ini kuat sekali, dia selalu tergoda dengan pihak ketiga ya, entah itu pihak ketiganya gonta-ganti atau ya itulah orangnya. Ya, tapi yang pasti di sini hubungan kalian ini selalu ada pihak ketiga, selalu menghadirkan pihak lain seperti itu. Kalau aku melihat sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama memiliki gairah yang sama ya. Kamu bergairah terhadap dia, dia pun bergairah sama kamu. Sama-sama memiliki kesenangan yang sama ya, untuk kepentingan yang sama pula dalam hal gairah, dalam hal konteksnya ya biologis lah ya, yang seperti itu. Ada hasrat yang memang menggebu-gebu, atau ada hasrat lah di antara kalian berdua. Tapi nampaknya hubungan kamu dengan dia ini ada sesuatu yang sudah berubah secara mendadak ya. Entah ini memang seseorang, salah satu di antara kalian yang berubah, atau mungkin situasinya yang berubah. Tapi intinya perubahan ini tuh terjadi secara mendadak, sehingga mungkin mengejutkan dia, membuat dia terheran-heran, kok misalkan nih kamu yang berubah ya, kok kamu seberubah ini, seperti itu, sehingga mengejutkan dia. Mungkin perubahan yang terjadi
di kamu itu terjadi karena mungkin kamu sudah terjelaskan, tercerahkan, dan aku lihat di sini mungkin kamu sudah melakukan suatu transformasi dalam hidupmu ya. Mungkin gini deh, dulu misalkan kamu bucin banget sama dia. Nah, terus setelah kamu tahu bahwa nih orang itu selalu bolak-balik selingkuhin kamu, dimaafin, diterima lagi, selingkuh lagi, dimaafin, terima lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu terus ya kan? Sehingga ada pencerahan yang terjadi di dirimu, sehingga kamu mendorong dirimu untuk bertransformasi, untuk berubah gitu ya. Dan perubahan ini mungkin secara mendadak tanpa dia duga-duga gitu ya, tanpa dia perkirakan, tahu-tahu kamu kok udah cuek sekarang, udah tidak ngejar-ngejar dia lagi, tidak peduli dengan dia seperti, dan kamu berani gitu loh untuk melangkah pergi gitu ya. Aku melihat nampaknya di sini ada soulmate ya, ada belahan jiwa. Jadi kemungkinan kamu dengan dia ini adalah belahan jiwa, ada koneksi jiwa ya. Sehingga ini yang mungkin membuat kamu dengan dia itu masih belum bisa sepenuhnya melupakan ya, masih sering kepikiran, masih sering tiba-tiba pengen tahu kabar satu sama lain gitu ya, karena ada belahan jiwa selalu terkoneksi ya, selalu terkoneksi. Terus juga aku melihat di sini kayak si dia ini masih memiliki keyakinan bahwa kalian itu akan bisa bersama lagi seperti itu. Karena sebenarnya pun dia itu sebenarnya memang masih tertarik dan masih cinta gitu sama kamu. Jadi dia masih punya keyakinan, masih punya keinginan untuk kembali lagi, datang lagi ke kamu. Ya, jadi kayak masih ada pengharapan dari dia untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Ternyata kamu dengan dia ini mirroring ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kayak kamu melihat dia kayak gini deh. Mirroring itu kan apa yang sama-sama pernah melakukan atau mungkin sifatnya sama atau apa. Jadi karena mirroring ya, apa sih, cerminan diri, sehingga bisa introspeksi diri. Jadi misalkan nih kamu dulu pernah menyakiti orang lain ya, setelah kamu bertemu dengan dia ternyata kamu disakiti oleh dia gitu. Akhirnya di sini kamu menyadari dulu, oh ternyata aku pernah menyakiti orang lain, ternyata gini ya rasanya. Akhirnya kamu introspeksi diri seperti itu. Atau sebaliknya atau apalah. Yang pokoknya di sini aku lihat ada mirroring di antara kalian. Entah itu sikap, tindakan, perilaku, situasi atau apapun sehingga membuat kalian introspeksi diri. Ada luka yang memang dia torehkan ke kamu ya, ada memang luka yang masih membekas ya di hati kamu gitu, kalau aku lihat di sini. Oh, Seven of Swords, pengkhianatan ya, perselingkuhan, kuat banget energinya. Rasa penyesalan, wow. Nampaknya memang hubungan ini terjalin karena adanya ketidakjujuran, atau gini deh, hubungan kalian itu terjalin tapi karena hubungan kalian terjalin selama ini itu ada yang tidak jujur ya, mungkin dia tidak jujur sama kamu, terus dia mengkhianati kamu, dia berbohong ya, dia melakukan kecurangan-kecurangan di belakang kamu, terus itu juga ada indikasi perselingkuhan di hubungan ini. Sehingga aku melihat di sini kayak kamu itu sudah capek ya, sudah capek dengan kelakuan dia yang seperti ini. Terus itu juga dia ini alih-alih bersikap terbuka sama kamu, jujur sama kamu tentang apa yang mungkin selama ini kamu tanyakan, tapi sebenarnya dia bersikap jujur atau terbuka itu untuk menutupi kebohongan-kebohongan lainnya yang mungkin lebih besar atau yang mungkin lebih
apa ya, tidak mau dia ungkit atau tidak mau dia utarakan gitu ya. Jadi misalkan nih kamu tanya sama dia, hari ini kemana gitu ya, dia jawab, oh dia kerja, dia pergi ke sini, pergi. Padahal sebenarnya dia pergi ke selingkuhannya. Nah, pergi ke selingkuhannya itu dia nggak bilang sama kamu gitu ya, dia jujur memang dia pergi kerja, tapi um, ada waktu di mana dia pergi ke selingkuhannya. Contohnya seperti itu, example aja ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia mungkin selama ini selalu menyembunyikan perasaan dia sama kamu ya. Terus itu juga apalagi nih? Mungkin dia berusaha mempengaruhi yang lainnya atau mempengaruhi kamu untuk bisa dikontrol ya. Terus juga ada indikasi memang di sini ada seseorang yang sebenarnya menjadi musuh kamu karena dia berpura-pura sebagai temannya pasanganmu atau temannya kamu, tapi sebenarnya orang yang pura-pura sebagai temanmu inilah sebenarnya pihak ketiga di hubungan kalian yang memang ingin mencoba menyabotase hubungan kalian. Jadi apa ya? Temannya kalian lah ya, temannya kalian. Entah ini temannya dia atau temannya kamu lah yang menjadi sebenarnya selingkuhan atau orang yang memang ingin menyabotase hubungan kalian. Jadi nggak jauh-jauh orangnya itulah gitu. Oke, nampaknya selama ini dia itu pekerjaannya masih apa ya? Ya, bisa dibilang kayak pekerjaan dia itu nggak baik-baik aja. Ya, mungkin dia selama ini tuh bekerja dalam bidang yang harus diburu-buru. Ya, mungkin untuk mencapai target ya, atau mungkin punya kerja di ada proyek apa gitu dan itu harus diburu-buru gitu. Dan aku lihat selama ini ternyata kualitas bekerja dia itu sebenarnya rendah. Bahkan mungkin dia ini udah dicap sama orang-orang itu punya kualitas bekerja ya atau punya reputasi yang buruk. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam lingkungan sosial, pertemanan gitu ya. Dia ini sudah dicap buruk. Atau mungkin kamu pun sudah mencap dia buruk gitu. Ya. Terus juga orangnya tuh kurang motivasi. Orangnya tuh kayak kelemar-kelemar atau kelemar-kelemar enggak sih, kayak ya kayak gitulah, kayak hidup segan mati tak mau, bisa dibilang gitu nggak sih? Ya pokoknya kayak kurang termotivasi ya, kurang adanya motivasi. Jadi kayak ngejalanin hidup itu ya jalanin aja gitu, kayak nggak punya tujuan. Nah seperti itu ya, kayak nggak punya target gitu ya. Hidupnya biasa-biasa aja, suka bermalas-malasan di sini. Dan aku lihat di sini dia ngerasa kayak pekerjaan dia mungkin selama ini kayak stuck gitu-gitu aja ya, nggak ada perkembangan seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini mungkin selama ini dia tidak pernah melakukan effort ya secara sadar untuk mempertahankan hubungan kalian gitu. Mungkin dia juga suka menunda-nunda atau kurang mengabdikan diri untuk membuat hubungan kalian berhasil seperti itu ya. Sehingga membuat hubungan kalian selama ini tuh penuh dengan penderitaan aku lihat. Karena ya mungkin selama ini kamu berdealing dengan orang yang cenderung gila kerja. Jadi selama ini dia tuh lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan memperjuangkan hubungan kalian. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti dia nolak gitu. Alasannya sibuk kerja, alasannya ada pekerjaan yang belum selesai, alasannya kerja gitu ya. Kamu sehingga merasa kayak nggak diperdulikan, nggak diperjuangkan, nggak dibutuhkan seperti itu. Sehingga aku melihat di sini kamu kayak udah kelelahan, sudah capek dengan sikap dia yang apatis, tapi juga ingin menguasai gitu ya. Inginnya jadi center point, inginnya mendominasi, tapi orangnya apatis dalam memperjuangkan hubungan kalian. Sehingga di sini aku lihat kamu sudah lelah dengan sikap tingkah laku dia. Terus juga aku melihat di sini kayak mungkin selama ini dia kayak kurang yakin untuk memperjuangkan kamu. Ya. Dan kalau misalkan saat ini kamu masih lajang ya, aku lihat nampaknya kamu masih kayak memang belum mau aja gitu ya untuk bertemu orang baru gitu. Atau mungkin saat ini masih kayak kurang yakin aja untuk punya kemampuan bisa bertemu dengan orang baru yang siap untuk bisa menjadi pasanganmu atau menikah denganmu gitu ya. Jadi kamu kayak masih
kalau masalah tentang pasangan tuh yang masih jomblo ya, itu kayak masih aduh udah deh nanti aja, nanti takutnya salah orang lagi ya, salah pilih orang, nantinya justru malah sama lagi dengan yang kemarin. Nah kayak gitu. Nampaknya dia ini sekarang kayak banyak hal-hal yang telah dia sesali ya, terutama hal yang hubungan kalian ini terlepas gitu. Maksudnya tuh perpisahan di hubungan ini itu juga salah satunya yang dia sesali karena ya dia sekarang sudah tidak seperti dulu bersama kamu. Terus itu juga dia menyesali karena mungkin selama ini selalu berkonflik sama kamu. Ya akhirnya kalian berpisah, selalu berselisih paham seperti itu. Ditambah lagi aku lihat di sini nampaknya dia merasa atau menunjukkan rasa kehilangan emosional dia yang biasanya mungkin kamu itu support sistem dia atau kamu yang mampu memberikan apa ya, tawa, canda gitu ya, menghibur dia. Sekarang tuh kayak hilang gitu aja, terus emosi dia kalau aku lihat sih nggak stabil ya. Emosi dia nggak stabil karena ya biasanya ada kamu tuh bisa ngehibur dia gitu kan, dia ngerasa nyaman ada kamu di sisi dia gitu. Sekarang nggak ada gitu. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya, kayak ada sesuatu yang masih ingin dia pertahankan di hubungan ini. Apa yang masih bisa dipertahankan ingin dia pertahankan. Entah apa itu, tapi dia merasa bahwa dia harus bisa mempertahankan itu gitu. Ya. Terus itu ada kesedihan dari dia karena mungkin dia merasa bahwa hubungan ini kenapa sih nggak berhasil, kenapa sih nggak bisa dijalani, kenapa nggak adem ayem aja langgeng gitu ya. Itu yang dia sesali, yang dia sedihkan. Terus itu ada rasa kekecewaan juga setelah dia berpisah dengan kamu. Di sini dia baru menyadari bahwa kamu the one baginya, satu-satunya yang dia cintai. Cuman selama ini dia dibutakan terhadap niatan orang lain yang selalu menggoda dia seperti itu. Ya, jadi saat ini aku melihat dia kayak diliput oleh rasa kesedihan, rasa bersalah, dia ingin bertobat, ingin meminta maaf sama kamu atas kesalahan-kesalahan dia yang selama ini dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga dia juga merasa bersalah karena mungkin selama ini dia tidak terlibat di hubungan kalian secara emosional dan mental sepenuhnya gitu ya. Dia selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, dia selalu cuek sama kamu seperti itu. Sehingga sekarang ketika sudah tidak ada kamu lagi, ya rasa perasaan dia itu ya masih ada, tapi ya mau nggak mau harus dia pendem juga gitu, karena ya dia nggak bisa gitu untuk ucuk-ucuk datang ke kamu, ngasih tahu tentang perasaannya, minta balikan lagi seperti itu ya. Mungkin ya dia lihat sekarang kamu kayak udah cuek banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan di sini misalkan dia sudah ada yang lain, sudah ada pasangan gitu, dia juga akan memikirkan pasangannya juga yang sekarang. Karena aku melihat sebenarnya orang ini sebenarnya takut ditinggalkan. Ya, orang yang takut ditinggalkan. Makanya di sini walaupun dia sayang sama kamu dan misalkan dia sudah punya pasangan, dia nggak melakukan apapun gitu. Dia juga nggak berani gitu mengemis-ngemis cinta sama kamu karena dia takut nanti kalau misalkan dia mengemis-ngemis cinta sama kamu terus ketahuan sama pasangannya, ya dia akan ditinggalkan. Tapi sebenarnya dia juga nggak mau kamu tinggalkan. Makanya di sini ketika kamu berpisah dari dia kayak masih ada keinginan untuk tetap bertahan di hubungan ini, atau kayak masih bertahan ya, kayak masih ingin mempertahankan sesuatu yang masih bisa dipertahankan gitu. Entah apa itu ya, termasuk mungkin perasaan seperti itu. Dan aku lihat di sini dia benar-benar berjuang loh untuk mengatasi emosi dia. Jadi dia itu punya perasaan yang kuat sama kamu, tapi kan nggak bisa diutarakan kan gitu. Terus juga dia ngerasa bersalah juga kan sama kamu. Nah, jadi aku melihat emosi dia itu nggak stabil. Ya dia harus kalau misalkan dia rindu udah nggak ada kamu lagi gitu kan. Kalau misalkan dia mau apa-apa gitu, dia lagi terpuruk, nggak ada kamu lagi, seperti itu. Ya, jadi saat ini benar-benar dia berjuang mengatasi emosinya dia.
Ya mungkin kamulah yang mampu menenangkan emosinya dia ya. Kalau misalkan dia lagi terpuruk gitu ya, emosi dia ya, kamu yang bisa menghibur dia, mengalihkan emosi dia, seperti itu. Ada death. Ya, kalau ada death ini berarti ada suatu masalah yang sudah mengakar di hubungan kalian, dan mungkin inilah yang menjadi penyebabnya kenapa kalian itu hubungannya nggak ada perkembangan dan justru malah menuju ke hubungan yang toksik. Jadi selama ini ternyata kamu dan dia itu sama-sama tetap bertahan pada kebiasaan lama atau kebiasaan yang sama. Misalkan gini, dia kan orang yang gampang selingkuh ya, gampang tergoda kan. Nah, itu dia tetap pegang sampai saat ini mungkin ya, atau sampai terakhir kali dia selingkuhin kamu itu. Dan kamu selama ini tetap memegang kelembekannya kamu, selalu memaafkan dia, menerima dia lagi, akhirnya dia di sini selingkuhin kamu lagi, minta maaf lagi, kembali lagi, gitu-gitu aja terus, sehingga hubungan nggak ada perkembangannya, karena kalian selalu bertahan pada situasi, tindakan atau apapun yang sama seperti dulu gitu, nggak ada perubahannya. Makanya di sini ya cuman sakit doang rasanya. Nah, maka dari itu ada death di sini. Berarti ada sesuatu yang harus diakhiri, ada sesuatu yang harus dibuang jauh-jauh, ada sesuatu yang harus dirubah secara signifikan. Mau nggak mau, siap nggak siap, sakit ya pasti sakit. Ya kan namanya juga ada perubahan, berarti ya harus ada yang ditinggalkan atau dibuang. Seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini situasinya ya, ketika kamu melakukan transformasi, berarti kan ada yang kamu buang kan. Apa yang kamu buang? Kelembekannya kamu, terus itu apalagi? Termasuk dia ya kamu buang seperti itu ya, karena kamu merasa bahwa dia menghambat perubahan atau transformasi dalam dirimu, bisa jadi ya. Jadi kamu mending pisah aja sama dia gitu agar melakukan perubahan. Nah, kalau dia melakukan perubahan apa? Ya mau banyak hal gitu ya. Setiap orang kan beda-beda cara melakukan perubahan. Tapi yang pasti di sini mau nggak mau, siap nggak siap, perubahan ini harus terjadi dan harus ada yang dibuang secara signifikan atau harus adanya perubahan secara signifikan. Gitu ya. Kenapa ini harus terjadi? Agar kalian itu nantinya, siapapun yang nantinya akan menjadi pasangan kalian, kalian bisa saling jujur, bisa saling terbuka, bisa saling menghormati gitu loh ya. Jangan terus-terusan kamu udah menghormati dia pol-polan tapi kamu selalu diinjak-injak, ya kan gitu. Jadi kamu juga di sini melakukan perubahan dalam hidupmu ke hal yang lebih positif. Dia juga pun seperti itu. Dia orang yang manipulatif, suka menipu, entah menipu kamu atau menipu yang lainnya ya. Terus juga suka mengecewakan kamu. Orang yang penuh dengan kekecewaan mungkin juga dia ya, mungkin dia di masa lalunya tidak mendapatkan kasih sayang keluarga atau gimana. Pokoknya aku lihat hidup dia penuh dengan kekecewaan. Banyak hal-hal yang telah tertunda di hidup dia. Orangnya pemarah, pecemburu ya. Dan aku lihat kemungkinan dia saat ini ya memang lagi mengalami suasana hati yang buruk, lagi kacau, orangnya juga sombong. Saat ini kayak intuisi dia tuh seperti terhambat terhadap kamu. Orangnya selalu curang ya, selalu menghancurkan hatimu, menghancurkan perasaanmu, seperti itu. Terus itu juga ya, aku lihat Knight of Cups ini indikasi kuat sekali bahwa hubungan kalian sudah gagal, hubungan sudah terputus ya. Terus juga ya sudah mungkin perceraian ya. Apapun pokoknya intinya hubungan kalian sudah berakhir. Terus ini juga aku melihat nampaknya sudah ada perubahan ya. Perubahannya berupa yang tadinya mungkin bucin banget, yang tadinya mungkin setia banget, yang tadinya mungkin puas banget gitu ya, tiba-tiba ya sudah tidak seperti itu lagi, tiba-tiba dingin, tiba-tiba cuek, tiba-tiba bodoh amat, seperti itu. Terus itu juga aku melihat ada indikasi memang salah satu di antara kalian atau memang kamu dan dia sama-sama sekarang tuh kayak takut berkomitmen, atau bisa jadi perubahan yang terjadi
dari kamu yang tadinya setia, yang tadinya bucin banget, berubah menjadi tiba-tiba kayak nggak mau gitu komitmen sama dia, atau kamu takut untuk berkomitmen dengan dia. Ya karena mungkin kamu tahu ya aslinya orang ini kayak apa gitu, faktanya seperti apa. Hubungan yang penuh hubungan yang membuatmu merasa patah hati ya, karena ya itu dia selalu selingkuhin kamu, terus itu juga orangnya kompulsif ya, kasar, patriarki juga, aduh. Terus itu juga dia ini ternyata pernah melakukan penyalahgunaan narkoba atau alkohol atau penyalahgunaan jabatan, bisa jadi ya. Ada satu penyalahgunaan yang mungkin dia lakukan selama ini atau bahkan mungkin sampai saat ini ya. Sehingga aku lihat kayak lagi bermasalah nih orang. Makanya hidupnya kayaknya kacau karena dia suka menyalahgunakan sesuatu. Jabatan kah ya, KKN gitu ya, KKN atau mungkin narkoba, minum-minuman keras seperti itu. Oke, kemudian ada Eight of Cups ya. Aku melihat di sini kayak dia kayak merasa terbelenggu ya. Mau pergi tapi kayak nggak ikhlas, nggak pergi tapi ya apa ya? Yang kayak sulit gitu untuk dipertahankan atau bisa balikan lagi sama kamu. Jadi dia sebenarnya dalam pikirannya itu seperti terbelenggu. Ya, saat ini dia lagi kayak mikirin gimana yang terbaik untuk dia dan hubungan kalian. Karena mau pergi pun nggak rela, nggak pergi pun kayak kenapa sulit ini gitu ya. Jadi dia merasa kayak dia terpenjara dengan kamu, dengan hubungan ini. Walaupun faktanya di sini kamu udah bodo amat sih, ya udah bodo amat, udah bahagia dengan hidupmu. Justru malah dia yang saat ini tuh kayak kalut pikirannya, ya harus gimana yang terbaik gitu. Dikonfirmasi lagi dengan The Emperor Reverse ya, berarti kan penyalahgunaan kekuasaan juga ya, di sini kuat energinya penyalahgunaan kekuasaan atau narkoba atau minum-minuman keras seperti itu. Orang yang suka mengontrol, orang yang sombong, suka menguasai, manipulatif. Tapi dia orang yang kaku, orang yang keras kepala ya. Juga tapi dia ini orang yang kurang disiplin, dalam pengontrolan diri mungkin kurang baik atau dia kurang pintar mengontrol sebenarnya, tapi pengennya mengontrol. Bisa jadi seperti itu ya. Aku lihat nampaknya dia ini punya masalah dengan ayahnya, atau bisa jadi mungkin dia sudah tidak memiliki sosok ayah. Ya, ayahnya mungkin sudah meninggal seperti itu ya. Tapi dia ini orang yang suka mendominasi, orangnya tirani. Ya, suka mengatur, suka ini itu gitu. Tapi faktanya ya sebenarnya dia orang yang apa ya, kayak gak dihormati gitu ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Sebenarnya gini, kamu dengan dia selama ini selalu berjuang ya untuk bisa akur satu sama lain. Banyak effort yang telah kamu lakukan agar kalian tetap baik-baik saja, agar hubungan kalian tetap langgeng kayak gitu. Tapi aku lihat ternyata selama ini banyak sekali ketidaksepakatan, ketidaksetujuan, ketidakpuasan di antara kalian satu sama lain tentang banyak hal, gitu ya. Dan aku melihat di sini kamu pun berjuang banget untuk bisa lebih dewasa ya menghadapi dia. Agar kamu bisa memahami ya dan ya menyetujui apa yang dia maksud gitu ya, agar kalian nggak berantem. Kamu yang aku lihat di sini lebih banyak effortnya untuk biar kalian itu tetap saling memahami, menyetujui hal-hal yang sama seperti agar aman-aman aja gitu ya. Terus juga aku melihat ternyata selama ini kalian itu ya sebenarnya sama-sama keras kepala ya. Ya, kalian seperti kayak berkompetitif di hubungan ini. Jadi kayak pengen menunjukkan power siapa nih yang lebih ya, sehingga aku bisa mendominasi gitu. Dan dia pun seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat hubungan ini sangat kompetitif. Jadi gimana tuh? Hubungan tapi kompetitif.
hubungan tapi yang ingin mendominasi seperti itu. Padahal sebenarnya kan faktanya kalau menjalin hubungan tuh bukan ingin menjadi bawahan kan, seperti itu. Kemudian apalagi nih? Aku melihat nampaknya hubungan kalian ini selalu berkonflik ya. Selalu konflik aja. Aku lihat di sini masalah lagi seperti itu. Dia ini orang yang memang punya sifat kompetitif ya. Ya sehingga inilah yang mungkin kamu juga mungkin punya jiwa kompetitif, sehingga ya banyak sekali alasan bagi kalian untuk berkonflik seperti itu. Bahkan aku melihat di sini ada nih sampai yang diatur oleh dia kehidupan kalian ya. Jadi kamu nggak boleh melakukan ini, kamu nggak boleh ngelakuin itu, tapi kamu harus ngelakuin ini, ngelakuin itu dengan apa yang dia mau gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak kamu itu apa ya, udah parah sih gitu ya. Karena di sini sampai-sampai apa keinginan kamu itu kayak disisihkan gitu loh. Nah, kamu harus ngikutin apa keinginannya dia, kayak gitu. Bottom of the deck, ya aku melihat di sini nampaknya kamu tuh orang yang sangat setia ya sebenarnya. Orang yang setia, suka menasehati dia, terutama secara spiritual ya, penasehat spiritual yang bagus gitu ya. Kamu juga orangnya sangat simpatik, penuh perhatian, harmonis ya, penuh dengan kasih sayang terhadap dia, bergairah juga sama dia. Terus aku lihat di sini kamu memang orang yang menarik, entah itu secara fisik, tindakan atau apapun. Aku lihat di sini kamu orang yang menarik. Terus juga selama ini kamu sudah berdedikasi banget untuk dia. Kamu orang yang sederhana ya, nggak banyak neko-neko, bahkan mungkin dalam penampilan, gaya itu juga sederhana. Aku lihat di sini. Intinya ya, aku lihat di sini kamu nggak banyak neko-nekonya gitu. Terus itu juga aku melihat secara emosional di sini kamu atau dia nih yang secara emosional tidak stabil ya. Terus itu juga ternyata kamu selama ini ketika menjalani hubungan dengan dia sangat-sangat merasa kesulitan secara emosional ya. Karena dia mungkin tidak pernah memperlakukan kamu secara hormat dan perhatian seperti selayaknya pasangan atau orang yang terpenting dalam hidup dia. Terus itu juga nampaknya aku lihat di sini kamu memang memerlukan waktu untuk sendiri, menenangkan diri, mengatasi masalah apapun yang menimbulkan kekacauan di hidupmu ini ya. Terus juga memang kalau King of Cup tuh kamu menyadari memang kalau dalam menjalin hubungan kamu itu harus bisa secara penuh gitu ya, memberikan kasih sayang, memberikan cinta. Nah, itu prinsip kamu memang. Kalau kamu berani menjalin suatu hubungan, memang itu yang ingin kamu berikan dan itu yang ingin kamu dapatkan juga dari dia gitu kan. Aku lihat di sini. Aku melihat di sini sebenarnya siapapun yang merasa kesulitan ya, aku lihat di sini pasangan itu sebenarnya selalu mendukung secara emosional walaupun itu sulit. Misalkan deh di sini dia kesulitan secara materi ya, kamu tidak langsung meninggalkan dia, justru malah kamu di sini kayak selalu mendukung dia, ada untuk dia seperti itu ya, membantu dia dari masa-masa keterpurukan seperti itu. Aku lihat di sini ya, karena itu memang sudah menjadi prinsip bagimu gitu. Kalau memulai hubungan dengan seseorang ya harus bisa saling membantu gitu kan. Terus itu juga
Aku melihat di sini ya mungkin dia saat ini kayak sulit untuk mengontrol emosinya. Ya gimana? Karena di sini dia sudah kehilangan kamu, dia menyesal seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Udah kayaknya segitu aja ya. Oke, jadi seperti itu. Inilah orang yang menyesal telah berbohong sama kamu. Ya, dia menyesal banget gara-gara berbohong. Akhirnya kalian berpisah ya. Akhirnya di sini dia menyesal banget. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Terus itu juga ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angkanya berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 10, 9, 28, 1, 20, 15, 21, 26, 3, 14, 29, 24, 7, 27, 2, 4, 16, 25, 5, 31, 18, 17, 22, 11, 19, 23, 30, dan 8. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, ada Agustus, November, September, Mei, April, Juli, Juni, Maret, dan Desember. Shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio babi, shio kerbau, shio tikus, shio ayam, shio kambing, shio kuda, shio anjing, shio monyet, dan shio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, apapun deh yang berhubungan dengan kamu dan dia gitu ya. V H W F P Z I T X M G D K R U S L B J A X N C Y. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.